Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali ya. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan mudah dipahami nantinya. Dimohonkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, kakak absen yang di sini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Nah, Masih yang boleh? Enos, Yang di itu tanda merah sakit atau puasa sekolah. kita doakan semoga sama kalian cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Amin. Gimana? Udah siap untuk belajar? Siap. Kalau udah siap, kakak ada permainan nih. Silakan berdiri dulu. Oke. Nah, misalnya kayak gini. Kakak bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Itu. Ya. Misalnya kakak bilang lagi tepuk 1, 2, berarti kalian nggak usah tepuk karena udah ada tandanya. Oke, udah siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, berdua pas lagi sekali lagi. Tepuk 4, masih ada lagi yang mau. Tepuk 2, 3, lagi tepuk 2, tepuk 3. Oke, silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita masih membahas materi tentang listrik dinamis. Pada sumber-materi yaitu hukum dan rangkaian listrik. Nah, dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami hukum Ohm dalam suatu rangkaian. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan membedakan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Yang ketiga, peserta didik dapat mencari hasil dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sebelum memasuki ke materi, kakak mau nanya nih. Minggu kemarin kan kita sudah membahas materi tentang listrik dinamis, yaitu pada materi arus listrik dan beda potensial listrik. Nah, kakak mau nanya nih. Contoh dari listrik dinamis apa boleh? Kipas angin. Bukan. Dan banyak lagi ya. Nah, selanjutnya itu arus listrik. Nah, kalian masih ingat tidak rumus dari arus listrik? I sama dengan T. I sama dengan Q. Gimana? Q ini apa? Pangkat.
Potensial. Masih ingat rumusnya apa? Nah, dari materi yang sudah kita bahas minggu kemarin, apakah ada yang belum dimengerti atau belum dipahami? Belum mengerti. Oke, kalau sudah kita lanjut ke materi hukum kom. Nah, hukum itu mengatakan bahwa Nah, pada garis yang panjang ini yaitu itu kutub positif, yang pendek ini kutub negatif. Jadi arus listriknya itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ini arus listrik. Yang di sini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Dapat jika di rangkaian kom ini ada itu ada beda potensial listrik. Satunya kok terus ada itu rangkaian listrik, arus listrik satuannya ampere. Terus di sini ada itu ada hambatan listrik. Satuannya ohm. Nah, dapat kita gambarkan lagi seperti ini. Misalnya yang ditanya itu adalah beda potensial listrik. Kita pakai ini. Kita pakai rumus P sama dengan I dikali R. I dikali R. Terus misalnya yang ditanya itu adalah arus listrik. Kita pakai rumus P sama dengan I sama dengan P per R. Lagi yang ditanya itu adalah hambatan. Kita pakai rumus S sama dengan P per I.
20 pi. Hambatannya, hambatan listrik 50 ohm. Berapakah kuat arus yang mengalir pada lampu tersebut? Nah, dari contoh soal ini yang ditanya itu adalah kuat arusnya. Berarti kita pakai rumus I sama dengan V per R. Kita dikatakan dulu. Pi-nya berapa? 20 pi. R-nya hambatannya 20 ohm. Jadi yang ditanya adalah kita pakai rumus I sama dengan V per R. Nah ini kita udah tahu nih Pi-nya berapa, R-nya berapa. Setelah itu kita masukkan saja Pi-nya 20, R-nya 50 ohm. Jadi kita bagi. Ini coret 2 bagi 5 hasilnya 0,4. Satuan dari kuat arus ini apa? Ampere. Jadi kita pakai A. Satuannya ampere. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak, ada lagi contoh soalnya. Ini udah kalian catat? Ya. Hapus ya? Ya. Itu orangnya memiliki. Nah, perhatikan lagi contoh soal yang di depan. Ini yang ditanya nih hambatannya. Hambatan tadi rumusnya R sama dengan Pi per I. Pi per I. Kita tahu dulu. Pi-nya berapa? 3 pi. Kuat arusnya 1,2. Kita cari Pi-nya 3 per I-nya 3 dibagi setengah. Hasilnya 6. Ini hambatan ini satuannya apa? Satuannya ohm. Satuannya ohm. Satuan dari hambatan yaitu ohm. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah ngerti semua? Udah ngerti? Kenapa udah ngerti? Udah mau nambah? Ngerti?
ngerti? Rehat udah ngerti Rehat? Mengerti. Sebelah sini udah ngerti? Kalau udah ngerti, kakak kasih contoh soal. Yang bisa jawab, kakak kasih gift. Oke, di akhir pembelajaran kasih. Oke. Oh, balik ke aku. Ayo, yang bisa? Yang bisa ngelarang, boleh yang di depan. Yang dulu. Nah, Jawaban apa ya? oh iya, sama. Aku yang satu. Siapa dulu? Salah maju-maju. Yang nomor 2 nih, P-nya berapa? 4. Wan harusnya A. Jadi Tinggal ditambahkan deh. Oke, betul ya. Kita kasih aplaus dulu. Agak benar, kita kasih aplaus lagi. Oke, dari materi kita tadi, apakah ada yang belum dimengerti atau belum paham? Sudah ada. Kalau sudah, kita lanjut ke materi rangkaian. Nah, pada materi ini kakak akan menampilkan sebuah video tentang rangkaian listrik. Nah, jadi kalian simak video itu, terus kalau ada yang penting boleh kalian kata. Oke, Kak. Karena di akhir video nanti kakak akan bertanya lagi. Maka dari itu kalian simak. Memang dari gambarnya ya. Biasanya memang dari gambar ya. Bawa ini deh. Mana suaranya? Ayo, siapa yang masih suka main lampu? Jangan sekarang, kalau belum ngomongin lampu sepeda, pasti langsung kebayang nih lampu yang satu ini deh. Kamu tahu nggak? Tahu nggak sih? Ternyata lampu kira-kira apa ya? Rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang sederhana karena arus listrik
Biasanya instalasi itu menerapkan sistem satu sama waktu karena di waktu itu waktu tersebut dimatikan supaya pasti kalau kami menggunakan listrik masih menggunakan sama maka untuk keluar akan menyala dan sebaliknya jadinya ribet banget. Jika kamu menggunakan matahari paralel maka lampu akan menyala karena kapal akan menaikkan. Namun matahari paralelnya lebih lebih dari kemudian. Nah, kalau kamu menggunakan penjelasan mengenai matahari paralel, perlu kamu lebih efektif yang mana? Kalau kamu mau belajar lebih dalam. Oke, dari penjelasan di video tadi, kakak mau nanya nih, ada yang tahu apa itu rangkaian listrik? Oke, silakan. Siapa lagi yang nanya? Silakan Renat. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Oke, jawaban dari teman-teman kalian tadi sudah benar ya. Nah, rangkaian listrik ini merupakan susunan yang terdiri dari sumber arus listrik dan penghantar listrik, sehingga arus listrik itu dapat mengalir melalui rangkaian tersebut. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, ada yang tahu rangkaian listrik itu dibedakan menjadi berapa? Ya, tadi ada seri yang paralel terus. Oke, ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, pada rangkaian terbuka ini yaitu rangkaian listrik yang tidak memiliki ujung-ujung rangkaian. Dan pada rangkaian ini, arus listriknya itu tidak dapat mengalir. Sedangkan pada rangkaian listrik yang tertutup ini yaitu rangkaian listrik yang tidak memiliki ujung-ujung rangkaian. Dan pada rangkaian ini, alur listriknya itu dapat mengalir. Nah, coba lihat di buku kakak sekalian. Nah, pada buku kakak sekalian ini coba buka halaman 104. Nah, dapat kalian lihat pada rangkaian terbuka ini lampunya itu mati karena arus listriknya itu tidak mengalir sehingga menyebabkan lampunya itu tidak hidup. Sedangkan rangkaian tertutup lampunya itu menyala karena arus listriknya itu mengalir sehingga menyebabkan lampunya menyala. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, rangkaian listrik ini juga dibedakan lagi menjadi dua. Yang tadi apa aja? Seri dan paralel. Nah, pada rangkaian seri ini yaitu rangkaian yang tidak bercabang atau rangkaian yang cuma satu jalur saja. Biasa arah. Misalnya, salah satu komponen arus listrik itu dimatikan, maka komponen arus listrik yang lain akan mati juga. Contohnya tuh lampu hiasan. Pernah nampak lampu hiasan? Nah, lampu hiasan tuh kalau yang cetekannya dimatikan, otomatis semuanya itu mati juga kan? Kalau coba baik kalau dia itu rangkaian paralel, capek nanti harus matikan di sektor-sektor, kan? Terus sedangkan rangkaian paralel ini yaitu rangkaian listrik yang bercabang atau yang tak satu jalur. Contohnya tuh, misalnya salah satu komponen arus listrik itu dimatikan, maka komponen arus listrik yang lain itu akan tetap menyala karena dia ada satu jalur tadi yang lebih bercabang. Contohnya lampu merah yang di jalan tuh, pernah nampak lampu merah? Nah, lampu merah tuh kan kalau yang merahnya hijau, yang kuning sama yang hijaunya mati kan? Kalau yang hijaunya hidup, yang merah sama yang kuningnya mati. Begitu pula sebaliknya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Berarti udah paham semua tentang kalau udah paham. Nah, rangkaian listrik
ini tadi kan ada paralel sama seri. Kalau kita bahas yang serinya dulu. Rangkaian seri ini memiliki rumus RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Yang ini adalah rumus dari rangkaian seri. Sedangkan paralel itu rumusnya RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah ditambah 1 per Rn. Misalnya kasih contoh soalnya gini. Oke, perhatikan contoh soal yang di depan. Soalnya sebanyak 3 buah komponen listrik memiliki hambatan yakni 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm. Berapakah hambatan penggantinya jika komponen tersebut disusun dalam rangkaian listrik secara seri dan secara paralel? Jadi ini ditanya seri sama paralel. Kalau kita cari serinya, rumus rangkaian seri apa? R1 ditambah R2 ditambah R3. R1-nya berapa? 2. Ditambah R2-nya? Ditambah R3-nya? Jadi kita tambahkan 2 tambah 4. 6. Jadi 12. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak kita cari yang paralelnya lagi. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan R1-nya berapa? 2 ditambah R2-nya 4 ditambah R3-nya. Oke, ini kita di rangkaian paralel ini kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi kita pakai peringkatan. Peringkatan 2, 4, 8, 10, 12. Yang 4, 8,
Ada
Karena mau cewek galau kan padahal.
Kalau rangkaian yang tertutup, abilisnya itu mengalir sehingga menyebabkan bola lampunya menyala. Jenis rangkaian tertutup, penjelasan atau alasan karena algoritmik karena algoritmiknya mengalir sehingga menyebabkan diam. Dua, rangkaian tertutup, penjelasannya karena algoritmiknya mengalir sehingga menyebabkan diam. Tiga, rangkaian tertutup karena arus listriknya mengalir sehingga menyebabkan lampunya hidup. Empat, rangkaian tertutup karena arus listriknya mengalir sehingga menyebabkan lampunya hidup. Rangkaian terbuka karena arus listrik yang tidak mengalir sehingga menyebabkan lampu tidak hidup. Setelah kalian mengamati beberapa rangkaian listrik di atas, jelaskan apa perbedaan dari rangkaian terbuka dan tertutup. Rangkaian terbuka yaitu rangkaian listrik yang memiliki ujung-ujung rangkaian. Rangkaian tertutup yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung-ujung rangkaian. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa tuh? Apa tuh, Wuj? Kasih tahu dong. Jawabannya tuh. Gimana? Kemudian
enggak mengapa pada Manis kok. cicilan matematika kenapa pada gambar 4 dikatakan rangkaian tertutup? Kenapa? Listriknya mengalir sehingga menyebabkan lampunya hidupkan ya dapat dilihat ada yang apakah Apakah sudah puas dengan pertanyaannya? apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Oke. Baiklah, sudah akhiri akhir presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku suruh Kamu mau apa lagi? Oke, silakan sesuai porsinya masing-masing. Hasil kerja kelompoknya Oke, silakan sesuai porsinya. Porsinya Nah, dari penjelasan materi yang telah kita sampaikan tadi, apakah ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kakak minta satu orang untuk menyimpulkan. Silakan. Silakan Aulia, yang lain diterima ya. Kesimpulannya, hukum Allah menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu komputer ada relasi dengan tegangan yang dilakukannya, tetapi terbalik dengan hambatan. Rangkaian listrik adalah susunan yang terdiri dari penggerak listrik dan tekanan listrik, sehingga arus listrik dapat mengalir melalui arus listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan tertutup, dan rangkaian listrik dibedakan lagi menjadi dua, dan rangkaian mati dan mati. Oke, terima kasih.